wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aida Meini, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi di Indonesia. Jadi, kata demokrasi awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana keputusan dibuat secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil yang mereka pilih. Dalam konteks modern, demokrasi menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan politik suatu negara karena mencerminkan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan dan penghormatan terhadap kebebasan serta hak asasi manusia. Misalnya, dalam kehidupan sekarang, memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Sementara kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menjadi ciri khas yang memastikan pemerintahan tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Demokrasi tidak hanya menciptakan stabilitas politik, akan tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun masa depan bersama. Beberapa ahli berpendapat, salah satunya Abraham Lincoln, adalah demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, seperti demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maksud dari demokrasi langsung yaitu memungkinkan rakyat untuk menyampaikan kehendaknya secara langsung tanpa melalui perantara, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau presiden, di mana rakyat memilih langsung kandidat yang dikenalinya. Sementara itu, demokrasi perwakilan melibatkan wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif seperti DPR dan MPR untuk mewakili aspirasi masyarakat. Contohnya, pemilihan presiden dulu dilakukan oleh MPR saja, tetapi sekarang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan ideologinya, demokrasi juga terbagi menjadi demokrasi rakyat dan demokrasi konstitusional. Demokrasi rakyat yang sering diasosiasikan dengan komunisme menekankan penghapusan kelas sosial melalui kolektivitas dan sering kali menggunakan kekerasan. Sebaliknya, demokrasi konstitusional menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi, seperti yang diterapkan di Indonesia saat ini. Dalam kehidupan modern sekarang, demokrasi konstitusional menjadi relevan karena menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi politik, misalnya melalui media sosial sebagai ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Sistem ini juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam menjalankan kebijakan. Nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, ada kebebasan menyatakan pendapat. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini penting dalam sistem politik demokrasi untuk mengakomodasi keterbukaan informasi dan politik. Warga negara juga berhak menyuarakan keluhannya, terutama jika hak-hak mereka dirugikan. Yang kedua, ada kebebasan berkelompok. Demokrasi memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berkelompok dalam sebuah organisasi seperti partai politik, organisasi masyarakat, dan lainnya. Hal ini merupakan manifestasi dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang diatur oleh dan dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Yang ketiga, ada kebebasan berpartisipasi, maksudnya hak dan tanggung jawab warga negara untuk terlibat dalam proses demokrasi, termasuk memberikan suara dalam pemilu. Partisipasi politik ini mencerminkan kebebasan berpendapat dan berkelompok serta merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi. Selanjutnya, kesetaraan antar warga. Kesetaraan berarti memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara tanpa memandang etnis, bahasa, agama, atau daerah asalnya. Hal ini sangat penting dalam masyarakat Indonesia yang heterogen untuk mencegah konflik akibat miskomunikasi. Selanjutnya ada rasa percaya. Rasa saling percaya antar pihak dalam sistem politik menjadi dasar bagi keberlangsungan demokrasi.
Ketidakpercayaan dapat mengganggu hubungan dan menghambat perkembangan demokrasi. Selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama membutuhkan kesediaan setiap individu atau kelompok untuk mengorbankan sebagian kepentingannya demi tujuan bersama. Meskipun perbedaan pendapat bisa muncul, hal ini tetap menjadi bagian dari dinamika dalam kerja kolektif yang sehat. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh situasi politik, sosial, dan ekonomi. Pada periode 1945 sampai dengan 1949 diletakkan dengan pengakuan hak politik tanpa diskriminasi dan pembentukan partai politik. Meski implementasinya terbatas karena fokus mempertahankan kemerdekaan. Periode 1949 sampai dengan 1959 ditandai sebagai masa kejayaan demokrasi parlementer, di mana parlemen sangat berpengaruh, akuntabilitas tinggi, dan pemilu 1955 berlangsung dengan demokratis. Namun, pada periode 1959 sampai dengan 1965, melalui Dekret Presiden 1959, menandai bahwa berakhirnya demokrasi parlementer dan awal demokrasi terpimpin yang didominasi Presiden Soekarno dengan peran besar PKI dan ABRI. Setelah G30 SPKI, periode 1965 sampai dengan 1998, di bawah Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila, tetapi praktiknya cenderung otoriter dengan terbatasnya ruang demokrasi. Era reformasi sejak 1998 membawa kebebasan pers, sistem multipartai, dan pemilu yang lebih demokratis, menekankan pentingnya hak asasi dan partisipasi politik rakyat dalam mengawal demokrasi. Demokrasi dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk cara penyaluran kehendak rakyat, dasar ideologi, perkembangan paham, dan hubungan antara pemerintahan dengan rakyat. Penyaluran kehendak rakyat bisa dilakukan secara langsung melalui demokrasi langsung atau melalui wakil di parlemen dalam demokrasi perwakilan. Sistem referendum memberikan kontrol rakyat atas keputusan parlemen. Dalam hal ideologi, demokrasi bisa bersifat liberal yang menekankan kebebasan individu atau lebih menekankan kepentingan umum seperti pada demokrasi proletariat atau Pancasila. Demokrasi juga berkembang dari konsep klasik yang fokus pada kekuasaan negara menuju demokrasi modern yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi kebebasan, persamaan, solidaritas, toleransi, kejujuran, dan penghormatan terhadap penalaran serta keadaban. Demokrasi juga menekankan prinsip universal seperti keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, kesetaraan antar warga negara, kebebasan yang diakui, dan supremasi hukum yang melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan mencegah kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat yang memilih wakil-wakilnya melalui pemilu. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun menghadapi tantangan seperti polarisasi politik dan korupsi, demokrasi di Indonesia terus berkembang dengan tujuan untuk memastikan kebebasan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai demokrasi di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.